wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara dengan NIM 2248201193. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi bahan alam. Yang pertama, itu ada ekstraksi minyak siri. Minyak siri adalah suatu senyawa yang beraroma khas yang mudah menguap pada suhu ruang, diekstrak dari suatu tanaman. Biasanya digunakan dalam pembuatan parfum, aromaterapi, kosmetik, dan juga pada pengobatan tradisional. Ciri-ciri utama dari minyak siri yaitu berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, dan juga memiliki aroma yang khas. Pada ekstraksi minyak siri, dia memiliki beberapa metode. Yang pertama itu ada metode destilasi, dengan menggunakan suatu panas untuk menguapkan minyak siri, lalu dikondensasi menjadi suatu cairan. Di sini, destilasi itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada destilasi air uap, dan yang ketiga itu ada destilasi uap. Dengan tahapan, persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Suhu yang digunakan itu ada 90 hingga 100 derajat Celcius dengan waktu 3 hingga 6 jam, tergantung dari jenis tanamannya. Kelebihannya itu teknologi sederhana, dan kekurangannya senyawanya sensitif, panas, bisa merusak. Yang kedua, itu ada pengepresan atau press, biasanya itu secara mekanik dengan tahapan persiapan, pengepresan, lalu pemisahan. Suhunya pada suhu ruang dengan waktu 6 hingga 12 jam, dengan kelebihan senyawanya itu tidak rusak oleh panas, dan kekurangannya itu ekstraksinya tidak sempurna. Yang ketiga, itu terdapat ekstraksi dengan pelarut organik, menggunakan suatu pelarut seperti etanol ataupun hexana dengan tahapan berupa persiapan, ekstraksi, dan juga pemisahan dengan suhu 30 hingga 40 derajat Celcius selama 2 hingga 6 jam. Kelebihannya itu sudah cepat dan tidak merusak senyawa, sedangkan kekurangannya biayanya tinggi. Yang keempat, itu ada enfleurasi, dengan menyerap minyak siri menggunakan lemak padat dengan tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Suhunya itu di suhu ruang dengan waktu 24 hingga 72 jam, dengan kelebihan tidak merusak senyawa sensitif, dan kekurangannya itu dia sangat lambat dan pemisahannya itu sulit. Yang kelima, itu ada maserasi dengan lemak panas. Bahan tanaman direndam dalam lemak hangat, di mana tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan, suhu 50 hingga 60 derajat Celcius selama 12 hingga 24 jam. Dengan kelebihan, teknologinya itu sederhana, dan kekurangannya risiko degradasi senyawa karena panas. Selanjutnya, itu ada fraksinasi. Fraksinasi itu adalah suatu proses pemisahan ekstrak menjadi fraksi-fraksi berdasarkan sifat kimia seperti kepolarannya. Tujuannya itu untuk mendapatkan fraksi aktif ataupun senyawa murni dari suatu campuran, di mana metode fraksinasi terbagi dua. Yang pertama itu ada ekstraksi cair-cair dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling larut. Misalnya itu ada pada air dan juga etil asetat dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius selama 30 menit hingga 2 jam per fraksinya. Prinsipnya itu dengan meningkatkan polaritas. Contohnya itu ada pada senyawa non-polar, semipolar, dan juga polar. Yang kedua itu ada kromatografi, yaitu memisahkan suatu senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan juga fase geraknya. Suhunya itu pada suhu ruang dengan waktu 15 hingga 60 menit per pelat atau kolomnya. Dengan jenis, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis, yang kedua itu ada kromatografi kolom, yang ketiga itu ada vakum liquid kromatografi, yang keempat itu ada solid phase extraction, dengan kelebihan cepat dan kekurangannya itu tidak bisa untuk senyawa yang volatil. Lalu, kromatografi lapis tipis memiliki prinsip kerja memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolarannya antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain, dengan fase diamnya itu berupa zat padat atau silika alumina, dan fase geraknya itu berupa cairan. Selanjutnya itu ada isolasi senyawa, bukan setelah kromatografi, menggunakan suatu teknik seperti penyedotan bercak atau ekstraksi dari pelatnya. Dengan analisis kuantitatifnya itu menggunakan fotodensitometer untuk mengukur intensitas bercaknya. Senyawa yang telah diperoleh dapat diukur menggunakan spektrofotometer. Pemurnian bertujuan untuk memperoleh suatu senyawa murni yang bebas dari kontaminan, di mana metode pemurnian ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada rekristalisasi, dengan melarutkan suatu senyawa padat dalam pelarut panas lalu didinginkan. Kelebihannya, kristal itu murni tanpa pengotor, sedangkan kekurangannya harus ada perbedaan besar dalam kelarutannya. Kedua, itu ada dekantasi, yaitu memisahkan cairan dari padatan setelah mengendap. Suhunya itu di suhu ruang dengan waktu 30 menit hingga 1 jam. Kelebihannya, proses dan alatnya itu sederhana. Ketiga, itu ada sublimasi. Sublimasi merupakan suatu senyawa padat yang langsung berubah menjadi gas, lalu dikondensasi. Kekurangannya itu terbatas hanya untuk senyawa dengan titik sublimasinya tinggi. Lalu ada komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam itu merupakan penerapan teknologi komputer untuk membantu proses pencarian, analisis, dan memprediksi aktivitas senyawa alam dalam rangka penemuan obat ataupun identifikasi senyawa bioaktif. Aplikasinya itu terdiri dari satu database tanaman obat, di mana merupakan kumpulan data digital berisi informasi tentang tanaman obat, senyawa aktifnya, struktur kimia, dan juga aktivitas farmakologisnya. Contohnya itu ada pada TCM database. Lalu yang kedua itu ada prediksi aktivitas biologi senyawa yang digunakan berdasarkan struktur kimianya. Yang ketiga itu ada molecular docking, yaitu metode simulasi komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menghitung bagaimana suatu senyawa berikatan dengan target biologisnya. Yang keempat itu ada mempercepat proses penemuan dan seleksi obat baru. Dengan dukungan komputasi, penelitian dapat menyaring ribuan hingga jutaan senyawa secara virtual untuk menemukan yang paling potensial. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.